Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Misalnya kita memberi sesuatu kepada orang lain, taruhlah kita memberikan uang kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang tua kita. Sebenarnya yang memberikan uang itu bukan kita, tapi Allah. Kita hanya pelantara aja. Atau ada orang yang memberi buah-buahan kepada kita atau makanan yang lain. Sebenarnya yang ngasih makanan itu bukan dia, tetapi Allah. Di sini kan tertera dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan dengan nama Udin atau Utrid atau Usro atau Agus, tetapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini udah jelas nih. Kalau kita memberi sesuatu atau menyayangi orang lain atau binatang, sebenarnya yang menyayangi bukan kita, tapi Allah. Ngerti nggak? Misalnya gini aja yang gampang. Kita dititipin surat sama si Agus, suruh dikasihkan ke si Budi. Pas ada si Budi, ini ada surat dari si Agus. Si Budi itu langsung percaya, langsung mengerti. Kita juga langsung mengerti. Soalnya kita hanya dititipin surat itu. Dan pas dibaca juga emang benar dari si Agus. Yang menerimanya ngerti bahwa surat itu dari si Agus, kitanya juga langsung ngerti. Tapi ini ayat Fatihah nomor 1 ini, ayat pertama, suka lupa, suka nggak ngerti, suka nggak paham. Udah tahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi kita sering bahwa rezeki ini dari orang si A, rezeki ini pemberian dari si B. Padahal itu bukan pemberian dari dia. Yang memberi itu hanya Allah. Yang mengatur rezeki Allah. Yang memberikan kehidupan Allah. Jadi kita sebagai pelantaranya aja. Jadi kalau ada sesuatu itu kita harus meyakini dengan nama Allah, bukan dengan nama Budi, bukan dengan nama Utrid, Usro atau yang lainnya, tetapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan orang lain. Walaupun udah jelas ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kita sering pergi ke tempat-tempat pemujaan, kunjung kalau istilah Sundanya, atau sering pergi ke dukun, pengen kaya atau pengen apa, itu sangat tidak boleh itu, karena yang memberikan rezeki, yang memberikan kasih sayang, yang ngasih sesuatu hanya Allah. Ini ayat ini jelas-jelas nih. Al-Fatihah ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan dengan nama presiden, bukan dengan nama yang lain, bukan, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti tadi, kalau kita dititipin surat, dikasihkan ke orangnya, kita langsung ngerti bahwa surat itu bukan surat dari kita,
tapi dari yang menitipkan itu, ini juga rezeki atau apa sajalah kita memberikan kepada orang lain. Sebenarnya kita hanya dititipkan untuk memberikan kepada orang tersebut. Kita hanya pelantara saja, seperti orang yang dititipkan surat suruh memberikan kepada si B. Itu. Tapi yang ini nih, surat ini nih, Al-Fatihah, surat pertama lagi, ayat ke-1, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan kita yang memberi, tapi sebenarnya Allah. Jadi kita jangan merasa sombong, jangan merasa berbanggalah, merasa bahagia bahwa kita bisa dititipi kebaikan sama Allah. Kita harus merasa rendah diri, harus mengerti bukan kita yang mengasihkan, tapi Allah lewat diri kita. Begitupun orang lain, kalau ada yang mengasihkan sesuatu kepada kita, bukan dia, tapi Allah yang mengasihkan. Ini padahal ayat ini, Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini sering dibacakan tiap sebelum sholat, tapi kadang-kadang suka lupa nih. Kadang-kadang orang suka sombong kalau memberi sesuatu. Kadang-kadang dia merasa yang memberinya dia, bukan Allah, padahal sebenarnya Allah. Kita hanya pelantara saja. Terus selanjutnya nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau kita memuji, misalnya orang itu kaya, kita memujinya, kita jangan salah. Kita itu memuji Allah karena segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semua alam semesta ini, kalau memujinya, kita memujinya, misalnya memuji gunung yang indah, bukan kita memuji gunungnya, tapi memuji yang menciptakannya, yaitu Allah. Begitupun orang kaya, kita memuji orang kaya. Kita sebenarnya bukan memuji dia, tapi memuji yang memberi kekayaannya, yaitu Allah. Memuji yang memberi rezeki kepada dia. Kadang-kadang kita senang kalau dipuji, nggak tahu malu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Gak bisa apa-apa lagi nih, udah semuanya alam di muka bumi ini, di jagat raya ini, di tata surya yang lain juga milik Allah. Kalau kita merasa bangga dengan alam semesta ini, dengan bumi ini, dengan orang yang kaya atau dengan orang yang baik, kita memujinya. Sebenarnya kita memuji Allah, tapi kadang-kadang yang dipuji itu merasa sombong. Kadang-kadang kita sendirilah kalau memberi sesuatu kepada orang lain, kita merasa wah, kita bisa memberi pada orang lain. Kita merasa apa ya, seakan-akan ego kita muncul, padahal nggak ada apa-apa. Allah yang memberi, kita hanya dititipkan. Kita malu kalau dipuji orang lain, bukan merasa berbangga diri, karena segala puji itu milik Allah.
Tuhan seluruh alam. Jadi nggak ada celah kita untuk dipuji. Semuanya pujian milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya emang benar sih ya. Hanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggak ada sesuatu makhluk di muka bumi itu atau di jagat raya ini yang bisa menandingi Allah, pemilik hari pembalasan. Jadi yang menentukan pembalasan itu hanya Allah, bukan malaikat, bukan nabi, tapi Allah yang menentukan hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Jadi kita nggak bisa, kalau kita kan kalau sekarang sama orang lain bisa kita nego atau bisa kita suap, ini nggak bisa. Kalau udah Allah yang memiliki hari pembalasan, kita nggak bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya itu cuman satu, esa, nggak bisa dibagi esa itu. Jadi saya, kalian atau semuanya menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada gunung, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, tapi hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Engkau itu kepada Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kalau ada orang yang bengis, yang mau menyiksa kita, dia tidak akan menyiksa kita, dia tidak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Orang kaya itu, misalkan ada orang kaya mau ngasih uang kepada kita, sebenarnya yang ngasih itu Allah, yang menolong kita itu hanya Allah, bukan orang itu yang ngasih uang. Orang itu hanya pelantara. Orang itu hanya dikasih izin untuk memberikan uang kepada kita, atau kita yang memberikan uang kepada fakir miskin atau yatim piatu misalnya. Sebenarnya bukan kita yang memberi, sebenarnya Allah yang memberi pertolongan kepada yatim piatu itu. Kita hanya pelantara, kita hanya sebenarnya yang menolong itu hanya Allah. Jadi kita nggak boleh minta pertolongan kepada selain Allah, nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ya iyalah, Allah itu maha segalanya, jadi nggak ada bandingannya. Jadi kita hanya kepada Engkau, kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita tidak bisa apa-apa kalau nggak diberi izin sama Allah. Ini juga ngomong kayak gini, kita nggak bisa kalau nggak ada
kalau Allah yang tidak mengizinkan. Jadi kita hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Emang benar, sekuat apapun orang, kalau kata Allah mati ya mati, sehebat apapun orang, kalau kata Allah hancur ya hancur. Jadi kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah, harus menyembah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Hanya itu cuman satu esa, nggak bisa dibagi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus itu yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan yang benar, bukan jalan yang baik, tetapi jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain itu kan benar. Memberi sesuatu kepada fakir miskin itu benar kan. Tapi itu kalau kitanya merasa tertekan atau merasa dirugikan atau merasa tidak senang, itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang benar tapi kita merasa tertekan atau tidak senang atau merasa dirugikan atau dikucilkan atau apa ya, pokoknya bukan nikmat, bukan. Misalnya gini yang gampangnya, kita memberi kepada orang karena malu ada orang yang ngeliatin kita memberi supaya kita nggak disebut pelit atau ya pelit lah. Jadi kita memberinya karena nggak ingin disebut pelit. Itu emang baik memberi, tapi itu bukan jalan yang lurus. Karena kalau jalan yang lurus kita memberi tapi kita merasa senang, tapi kita merasa ikut tentram, ikut berbahagia, itulah jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang lurus, harus ngerti dulu. Kadang-kadang kita memberi sesuatu karena takut dibilang pelit atau karena banyak orang. Itu bukan, walaupun itu bagus memberi, tapi itu bukan jalan yang lurus. Karena kita merasa tidak merasa senang lah, merasa malu kalau tidak memberi. Emang baik memberi, tapi itu bukan jalan yang lurus.
karena kita merasa kalau tidak memberi gimana ya orang lain menilai saya, apa saya disangka pelit, banyak pertimbangan lah. Tapi kalau memberinya karena karena Allah, karena merasa senang, karena merasa nikmat, karena ikut berbahagia, itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita sholat merasa terpaksa, jadi apakah itu jalan yang lurus atau bukan? Kalau sholat kita merasa nikmat, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tentram, ya itu jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang nikmat, jalan yang enak. Tapi saya pernah tuh mendengar lagunya Oma, kenapa yang enak-enak itu dilarang? Karena apa tuh, tipu daya setan apa? Sebenarnya mungkin mabuk ya, kata orang sih enak mabuk. Tapi kalau menurut saya pernah tuh minum arak, rasanya gimana? Ke tikoro itu ke mulut itu rasanya keset, kering gitu, pahit lagi rasanya. Udah minum pusing lagi. Kalau dipikir-pikir mana enaknya, mana nikmatnya nih minum. Kata orang sih mabuk itu nikmat, kata saya itu bukan nikmat, memusingkan. Tapi nggak tahu lah. Ini jelas-jelas ini, tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang telah Engkau beri nikmat, jalan yang enak lah, jalan yang lurus itu jalan yang tentram, jalan yang bahagia, jalan yang menyenangkan lah. Nggak ada khawatir, nggak ada beban apa-apa. Kita tenang, kita tentram, kita merasa nyaman, merasa bahagia. Itulah jalan yang lurus. Jadi bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang benar, tetapi masih kurang ini. Emang benar itu jalan yang lurus, itu jalan yang gimana ya, jalan yang benar gitu, jalan memberi sesuatu kepada orang lain, atau menyumbang, atau menolong orang, itu emang benar, itu baik itu. Tapi kitanya harus merasa nyaman, harus merasa bahagia, harus merasa nikmat lah. Nikmat itu kan nyaman, tentram, bahagia, itu nikmat itu. Kalau kita mabuk, apa kita merasa nyaman, apa kita merasa tentram? Kalau katanya apalagi tuh yang dilarang nikmat tapi dilarang berselingkuh. Menurut saya itu berselingkuh itu ada kekhawatiran yang menggebu-gebu di dalam ini, takut ketahuan, merasa tidak enak, merasa bersalah. Apakah itu nikmat? Berarti lagu Oma Irama itu kenapa yang nikmat-nikmat itu dilarang? Itu malah kita minta kepada Allah, jalan yang lurus itu jalan yang nikmat, yang Engkau telah beri nikmat, bukan dilarang itu. Jadi kalau kita memberi, kita tidak merasa senang, malah merasa tertekan, malah merasa terpojok. Itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya,
Terus bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kalau yang ini mungkin udah tahu ya, bukan jalan mereka yang dimurkai, berarti Allah tidak suka, itu bukan jalan. Ya iya, itu pasti itu bukan jalan yang lurus. Dan bukan pula mereka yang sesat. Ya iya, yang sesat itu gimana ya, kalau berpergian suka suka menyimpang gitu, sesat itu pikirannya, seharusnya ke sini malah ke sini, seharusnya disuruh ke sini malah ke sini, itu sesat itu. Yang ini yang perlu dicermati. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Aku minta jalan yang lurus kepada Allah. Apa sih jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Berarti jalan yang lurus itu jalan yang nikmat, bukan kita dipaksa, bukan kita merasa memberi karena kita merasa tertekan atau merasa malu. Walaupun memberi itu baik, tapi bukan jalan yang lurus, karena kita tidak merasa nikmat, tidak merasa tentram, tidak merasa bahagia. Berarti bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Kalau bukan jalan mereka yang dimurkai itu udah tahu ya, udah jelas, dan bukan pula jalan mereka yang sesat itu juga udah tahu. Yang ini nih, jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang nikmat sebenarnya, bukan jalan yang merasa terbebani. Kita misalnya mau sholat, kita merasa malas, merasa terbebani, merasa tidak nyaman lah, merasa tidak nyaman. Itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kalau kita merasa nikmat, merasa tenang, merasa bahagia, itulah jalan yang lurus. Kalau sholat kita santai, senang, tentram, adem, bahagia, ya itulah jalan yang lurus. Yaitu kalau kita sholat, kita tetap melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, itu harus dipertanyakan sholatnya. Ya sampai di sini dulu. Kalau bermanfaat bagi kalian, saya ucapkan terima kasih. Kalau merasa tidak bermanfaat, abaikan aja ya. Karena saya ingin jadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baiknya itu orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya, saya mencoba ke arah seperti itu. Jadi kalau tidak bermanfaat, ocehan ini abaikan aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.